Oh, I hate this kind of movie. Gue benci banget. Belum apa-apa udah kebawa perasaan. Stres gue kalau yang begini-begini. Iya kan? Iya. Kesel banget. Udah Ih. sengaja tadi gue gak mau nonton trailernya dulu, gak mau apa gitu, gak mau gue cari-cari. Masih pagi juga. Ngembeng-ngembeng pagi-pagi begini tuh agak. Padahal tadi ya, bayangan gue nih kita mau masuk nyanyi apa gimana gitu. Nih udah kita nyalain loh nih tuh lampunya Hey. udah nyala ya. Detikers. Kalau sudah dengar dengan suara ini dan mic ini, hanya ada satu nama yang akan terpatri. Kok jadi mistis ya? Karena dia yang mempopulerkan mic ini di Detik Pagi. Sebelumnya mic ini biasa aja, setelah dipegang sama tangan beliau, mic ini menjadi legenda. Emang agak beda efeknya ya. Kalau lo antara mistis sama kayak tahu bulat Iya, jatuhnya. Gak gitu. Tahu bulat digoreng dadakan. Aduh, nih ya pagi-pagi kita udah nonton trailernya Ya. dan hari ini kita harus ketemu lagi sama orang yang mainnya kan. Salah satu aktor Indonesia yang tidak pernah berhenti berkarya. Aduh. Selalu ada saja karyanya dan bahkan kemarin hampir mendapatkan sebuah penghargaan sebagai bintang tamu tersering datang ke Detik Pagi karena selalu Boleh nih. melahirkan karya baru. Yes. Ladies and gentlemen, please welcome Vino G. Deng Bastian. deng 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 deng. Gue sampai beli mic ini beneran loh. Serius, gue sampai beli beneran ini buat Orang anak mah gua. sekali-kali kita kasih souvenir buat bintang tamu guys. Ini sampai tadinya setahu gue ini gak ada tulisannya nih kayaknya nih. Iya, nih. nggak ada bener. Sampai dibikin ada Detik Pagi, gue rasa lebih takut diembat sama lo. Iya, karena pertama kali gue datang ke sini, gue udah mau ngembat tuh rebutan sama Angga waktu itu. Terus dia bilang katanya ada kok di online shopping ada, Itu udah lo bahasa beli halus aja. dari dia gak mau ngasih. Benar nggak mau ngasih. Iya. Orang mah sekali-kali kita kasih ya. Iya. Tapi ini masih yang dulu apa yang Masih yang Masih yang dulu. dulu, Wah, jangan ini sedih. legend loh. Dia Ini legend bertahan. banget. Iya Iya. kan, dia legend, dia ini legend. suaranya bisa berubah? Beuh, bisa. nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Kita Coba. Halo. Nah, kamu pikir ini biasa saja? Tentu tidak. Tengget. Coba kamu ini pakai lagu soundtracknya film kita yang Raisa. Ini pencet Bahasa pencetnya apa? kalbu. Yang biar begitu. Udah ganti, Kamu udah ganti. Kamu coba. Coba. Seru kan? Ini lama-lama kayak home shopping ya. Iya. Udah beli aja bang, ini tinggal produk terakhir nih bang. Ayo bang, langsung bang. Check out, check Bentar out. lagi akan ada keranjang kuning. Nah, ya, ini kayak home shopping Bentar bentar lagi lagi. kita ini ngobrolnya soal ini. Iya. Bentar kita ngomongin cuma ini. Udah orang mau ngomongin film. Iya benar. Udah, sini, Ya sini, Allah, sini, iya mana maaf, mic-nya, udah. maaf. Aduh seneng banget. Wih, ini sekarang studionya gede banget ya. Gede dong, salut kan. Kita berkembang sama seperti Mas Vino Berarti juga. ini acaranya makin gede. Wah, bukan lagi. Gajinya Sejak juga makin gede pasti nih. Sejak Iya. kemunculan Mas Vino hadir di Detik Pagi, kita namanya melejit naik. Terima kasih kepada Mas Vino ya. Luar Kok biasa. gua sih? Seminggu sekali lah kalau gitu datang. Seminggu sekali bawa Udah mulai film, ngelunjak. film apa, Iya. bawa aja. Film orang kita bawa aja. Bawa aja, nggak apa-apa. Lo juga yang Bener. kita wawancara, nggak apa-apa. Kok datang ke sini emang filmnya keluar? Enggak, film teman saya. Iya. Cuman saya mau aja di sini. Nggak apa-apa. Yang penting ada mukanya Mas masalah. Vino. Itu dia. Dan kali ini Mas Vino akan membawa juga. Nggak sendiri. Itu dia, keren. Ada Ini siapa jadi nih? anaknya lagi ya? Ini Kamu jadi anaknya Mas Kamu jadi Vino. anak aku. Apa jadi anaknya siapa sih di Aku sini? jadi anaknya Papa Arga. Papa Papa Arga. Arga, Ya, keren. nggak ada di sini orangnya ya, si Arga tuh tadi nggak ada ya? Saya Ini berperan sebagai Arga. Arga. Ya, Oh iya, Ini abis tadi dia Arganya. pergi sih. Oh, baper. Iya, Bikin begitu emosi anaknya. banget pagi-pagi. Heeh. Di sini sudah bersama kita ada Anantia Kirana, pemeran Nala. Hai Ana, apa kabar? Selamat pagi. Baik. Suara kamu kecil banget, ya Allah. Baik. Agus. Itu lagi jaim dia, lagi jaim. Enggak lagi jaim, lagi sakit tenggorokan.
Jangan sampai Radang, bau. radang lagi musim. Iya, Ya es sepertinya. terus, Betul, es es terus. terus, ya Iya, iya, iya. kan. Mau cubit perutnya. Kalau kayak gitu. Gitu. Suka gitu kalau ibu-ibu gini. Hah, deh, es terus. Udah dibilang jangan es terus. Jangan gitu. Judes banget kan Iya. mukanya kan. Iya. Tapi bibirnya ngatup jadi, udah dibilang. Udah dibilang. Jangan es Es mulu. terus. Gitu. Tapi ibunya sampai gini makan es. Oh, es terus. Iya. Ibunya makan es. Enak nih. Ini kelakuan siapa yang kayak gitu ya? Teman-teman, ini adalah film Film. drama. Oh, iya, film. Tolong dibantu, ini bukan komedi Iya. ya. Kan ya. Anyway, hadir Harus hari ini dengan pakaiannya dulu. Gue mau bahas pakaiannya dulu karena menarik sekali. Baju Mas Vino ini adalah baju promo ya. Baju promo. Gila, zaman sekarang. Ini baju promo Jadi bukan emang bagus-bagus ya. Cinemaku Pictures tuh selalu punya outfit untuk promonya tuh keren-keren. Dari film-film sebelumnya itu juga keren. Dan beruntung kan Cinema Pictures tuh bisa dibilang kan PH Gen Z kan. Iya dong. Gen Z. Oh Dan- my, Prilly. Dan mereka tahu banget membuat kisah-kisah tentang Gen Z. Gue sempat berpikir kayak gue gak mungkin nih masuk ke sini nih. Karena saingan dengan Gen Z kan bagus-bagus banget sekarang kan. Iya. Akhirnya setelah gue kilik-kilik gue sama Nirina berhasil masuk ke sini. Dan gue bisa memakai baju promo mereka yang keren-keren. Gini deh. Kita tukar aja gimana? Outer lo sama bagus nih outernya. Saya udah beli, Mbak. Saya udah beli. Ya. Saya udah beli Dua dua. deh, dua, Yang dua. warna pink sama satu lagi warna putih apa warna apa? Dia udah punya dua. Dua sama kaos nih. Lagi deh. Dia Dua. udah- Masa gak dapet nih? Lu masih mau tawar-menawar masalah baju. Itu udah dinamain tuh Detik Pagi. Iya. Bisa kita kelopak ini. Tenang aja. Aman aja semua bisa Bang, kita. bang, ada yang tukang ini juga nih. Iya. Jual barang-barang ini nih. Jangan usah cek toko sebelah. Sama, Kita gampang. kan pengepul, Iya. ya kan? Filmnya. Nggak cuma baju ini Apa doang Nih, tuh. bajunya Ini terus bajunya cakep. belakangnya Oh juga masih keren. belum. Belakangnya ada lagi. Pamer Oh, mulu. wow, gede banget. Wow. Sumpah bagus. Asli, gue suka. Jadi Ini baju kalau misalnya promo gue terniat. pakai, orang gak usah ngeliat dari depan udah ketahuan. Oh ini pasti yang make pemainnya. Karena Iya, cuma iya, pemainnya doang yang dikasih. Sorry banget, Oh, Mas Vino, pantesan. mohon izin. Lu mau kemana aja, orang udah pasti kenal lu. Mau pakai baju ada muka lu mau enggak, orang udah tahu Vino G. Bastian. Yang ini ada gambarnya kan? Ada. Ada. Ada, tapi Jadi dari belakang perawakan. orang bisa melihat jadinya. Jadi kayak, oh itu Oh. udah ketemu. Oh iya iya. benar, Masalahnya benar, Anan, benar. orang kayak dia udah spesial dari belakang juga orang udah tahu Oh itu iya, Vino G. bener. Bastian. Begitu wah pas balik, wah kirain Nirina. Oh bisa. Oh, iya. Oh Wah, mirip kirain ya sama Nirina ya. Gue ngarepin ini Nirina. Iya, Beb. Udah nggak usah iri, nanti kita bikinin ada muka lo di belakang jaket Nah, lo kalau ya, gue masih yuk. butuh, kalau gue Iya. nggak ada yang kenal. Kalau Mas Vino, semua Kayaknya orang kenal. Nanti kita bisa kalau kita kita balik atur. sini lagi Detik Pagi udah punya baju-baju kayak gini. Iya, Weh. udah Pasti keren Kita banget. nggak mau nih. kalah. Ngasih tantangan. Apalagi kan di sini kan agak-agak dingin-dingin gitu kan. Iya, Pasti bajunya winter collection yang Winter ih, collection. bisa kita pakai kalau liburan. Bener. Bentar, Tripama jangan pura-pura ngadep sono. Nih, Lu bikinin Dengerin yang mirip nih. kayak gitu. Itu Tuh, lagi bagus. ngecek budget kayaknya tuh. Masuk ya, iya. masuk kayaknya. Jangan pura-pura nggak denger gitu deh ya. Jangan pura-pura nggak lihat. Tapi bajunya Anan juga sama, ini juga promo, tapi beda dengan bentuk yang berbeda tuh kan bagus kan? Kaos, jadi ada kaos, ada outernya. Aku hari ini lagi gak pakai outernya. Iya. Roknya termasuk nggak? Roknya kebetulan tidak. Enggak Roknya ya. enggak. Mana tahu satu Kebetulan set. enggak. Sepatunya, Sepatunya sepatunya. juga enggak sih Enggak sih. kebetulan ya. Oh, iya menarik ya. Promo sampai Kalau- sepatu siapa yang lihat ya? Kebetulan Cinemaku juga gak seniat itu ya. Abis Nggak warnanya sampai kan situ. nyambung yuk. Gue pikir sama rok-roknya nih ada gitu. bener. Satu set. Kalau sampai sepatunya kita duduknya begini. Hai guys gitu. Iya. Tulisannya, Promonya niat. Hanya namamu dalam sepatuku. Tapi judulnya bagus banget. Hanya namamu dalam doaku. Nah, Cinta dan keluarga ya. Nih, Jujur, gue sih paling gak bisa ketemuan sama film-film keluarga yang sedih-sedih, apalagi punten ya, ada sakit di situ. gue stres kalau lo main film ya yang ada anaknya. Yang kemarin film yang sama Apang apa namanya? yang mana nih? Yang ditulis ulang lagi. Miracle in Salam Survivor. Iya. Ya, Oh, itu gue sepaneng. Yang potong rambut ya apa tuh? Oh kita kesini MAB itu My Annoying Brother. My Annoying Brother. Iya, Iya, itu iya. juga. Itu juga gue benci banget. Gue benci banget awalnya Lu menyebalkan. nonton gak sih akhirnya tuh? Nonton dong. ya, oke. Gue benci banget awalnya sama lu. Gue sebel banget. Tapi ujung-ujungnya kayak, baik lagi gitu. Tapi lo akan menemukan sesuatu yang beda gue di sini. Karena dari awal di sini baik kan? Di sini sih belum tentu. Enggak ya? Belum Ya tentu. udah, biar kayak orang-orang promo film beneran nih. Kita masuk lah nih Ke pertanyaan ini. ke pertanyaan ini Oke. sekalian karena udah di spill sedikit kan. Bener. Ini Iya. akan menjadi sosok yang beda lagi walau kayak tetap bikin stres ya ini ya. Tetap bikin sepaneng gitu. Kali ini lo menjadi sosok Arga. Harga. Yang dari trailer kita udah lihat bahwa di awal aja udah konflik sama istri. Iya. Abis itu vonis
sakit ALS. gitu ya. Tapi ada perempuan lain lagi juga. Ribet ya hidupnya ya. Iya gitu. Ribet Ini ya. sebenarnya Arga nih Jadi sebetulnya film ini tuh inspired by true story. Jadi memang ada karakter-karakter dari kehidupan nyatanya gitu. Dan kita pengennya ngebuat film ini senatural mungkin apa yang kita lihat, apa yang kita temui orang-orang itu. Dan karena film ini juga mengangkat, walaupun film ini mengangkat tema keluarga, tapi ada satu misi besar dari Cinemaco Pictures untuk mengangkat penyakit ALS. ALS kan nggak semua orang tuh tahu ALS. Iya. Kita tahu mungkin dulu Stephen Hawking Hawking. gitu Ya. kan. Cuman kita kan nggak tahu prosesnya itu seperti apa sih. Dan dulu kan ada yang Ice Bucket Challenge itu kan. Yes, betul. Nah, itu kan sebetulnya terinspirasi untuk Benar. mensupport pejuang-pejuang ALS ini. Nah di film ini walaupun kita nggak bisa menceritakan detail tentang ALS itu, tapi paling nggak kita tuh bisa men-share bahwa penyakit ini tuh ada di Indonesia dan sering banget salah diagnosa. Dan penyakit ini tuh belum ada obatnya sampai sekarang. sering salah diagnosa. Sering salah diagnosa gini. Jadi gejalanya tuh hampir mirip mungkin kayak stroke atau enggak mungkin kayak rematik atau apa. Bahkan di beberapa daerah yang mungkin secara informasinya belum sampai, orang tuh masih berpikir ini kayaknya disantet deh. Ini kayaknya diguna-guna Kayak beneran. kiriman orang dalam. Kiriman orang Gua gitu. ngerti. Misalnya ini kayak kenapa? Karena tiba-tiba ALS itu kan sebetulnya sebuah penyakit yang menyerang syaraf otak dan syaraf tulang belakang kita sehingga mempengaruhi saraf-saraf motorik kita jadi nggak bisa bekerja. Oke. Jadi yang tadinya kita bisa ngangkat tangan, nggak bisa kaki, nggak bisa, jadi otot-ototnya nggak bisa bekerja. Sampai akhirnya otot-otot itu tuh naik bukan cuma di karena kaki, tangan, tapi bisa sampai ke nggak bisa ngomong. Wah. Nggak bisa karena kan semua kita kan bekerja karena otot gitu. Iya, kan. iya. Sampai nggak bisa bicara, nggak bisa nelen makanan, sampai pada akhirnya nggak bisa nafas karena semua jantung kita, alat nafas kita semua dibantu dengan otot gitu. Nah itu yang yang masih banyak belum bisa tersampaikan informasi itu, termasuk gue ketika pertama kali gue baca oh iya nih ALS. Pertama kan gue seneng banget sama judulnya yang tadi lo bilang, hanya nama dalam doaku. Wah ini bagus banget judulnya. Ternyata pas gue baca ini bukan cuma cerita keluarga biasa. Tapi ini ada satu misi penting yang mau disampaikan bahwa ada sebuah penyakit ALS ini yang mematikan karena belum sampai ada obatnya. Dan orang masih menganggap itu penyakit yang biasa, yang bisa disembuhin atau enggak itu stroke. Itu yang justru yang bahayanya itu gitu. Dan film ini raising the awareness tentang ALS juga salah satunya. Betul. Walaupun ya kita nggak mungkin menceritakan film ini isinya tentang edukasi semua nggak mungkin. Iya. Akhirnya Iya. filmnya nggak jadi menghibur kan. Benar. Dan Cinemaco Pictures punya satu film lagi yang berbarengan dengan film ini yang mengangkat ALS benar-benar itu dokumenternya. Oh, nice. Jadi ALS ini akan diangkat di dokumenter itu secara lebih detail, secara lebih jelas. Jadi memang ALS ini bukan dijadiin komersil aja buat film ini. Wah ini ALS bisa kita jual, enggak. Tapi memang ada misi penting di dalam film itu. Ya. Dan untuk lebih jelasnya kita akan kita akan membuat sebuah film dokumenter yang jelas banget tuh. Yang berhubungan pastinya dengan film feature filmnya gitu. Jadi buat gue ini satu bisa dibilang nih kayak campaign, tapi tetap menghibur, tapi punya misi yang Bigger. yang lagi. yang lebih besar lagi untuk kita sih, terutama kayak gue aja nggak ngerti pertama kali ALS itu sebetulnya apa sih. Gitu. Iya. Ini sebenarnya juga yang sekarang sedang dilakukan sama banyak orang gitu ya. Ketika bicara tentang film atau bikin film, mereka tuh akan memasukkan unsur-unsur tertentu yang mungkin bisa bikin orang lain tuh setelah pulang mau coba browsing, mau coba Bener, cari tahu. bener. Iya. Nah, ini salah satu bentuknya juga tentang si ALS ini. Betul, karena orang kita tuh cenderung menurut hasil riset dari kita semua nggak bisa tuh kalau misalnya kita diedukasi dengan ya kayak lo penyuluhan terus nggak bisa. Iya. Mereka akan mundur dan mungkin ya nggak mau tahu. Malah gitu. jadi nggak mau. Bener, Iya. akhirnya kita masukin lewat film. Kita lewat film, terus baru setelah kayak gini ALS ya. Gimana gue mau cari tentang lebih detailnya? Ada dokumenternya Baru. nih. Iya. Gitu. Menarik Itu sih. emang kepikiran dari awal kali apa gimana ya? Mungkin Nah itu gue juga sempet
kagum sih sama Sinemaku ini karena mereka kan anak-anak Gen Z Iya. yang sebenarnya kita aja tuh gua aja nggak kepikiran gitu loh untuk mengangkat ini. Terus gue tanya kalian ini ada misi sorry maksudnya kalian bekerja sama dengan pihak ketiga enggak untuk campaign ini? Enggak, kita emang bener-bener ini dari kita mau campaign ini kita mau men-share tentang ada loh penyakit ini. Setelah kita memutuskan untuk itu baru kita kerjasama dalam arti kita minta kurasi dari dokter yang benar-benar mengerti ALS dengan yayasan ALS, ketemu dengan caregivernya, ikut seminar-seminar dan buat gue itu luar biasa banget sih. Iya, gue Prosesnya kebayang sih. berapa lama tuh? Maksudnya kan berarti dirimu akan bertemu observasi dengan caregivernya, kemudian si penderitanya Iya. gitu. Awalnya mereka udah riset duluan ya. Awalnya Sinemaku udah riset duluan, udah cukup detail. Cuman kan gatel ya misalnya kayak gue dapet film, oke nih tentang ALS, cerita tentang kayak begini. Ini semuanya udah ada ini, nggak bisa gitu. Gue harus cari sendiri juga. Akhirnya gue ketemu lagi dengan pejuang ALS-nya itu. Terus gue ketemu lagi dengan si dokter namanya dokter Sheila, yang memang dia salah satu dokter yang mengerti dan paham banget tentang ALS ini. Iya. Terus ketemu lagi dengan ketua yayasan ALS. Wow. Dan ikut-ikut seminar itu, dan yang paling penting ketemu sama caregivernya. Iya sih. Biasanya kan kita Yang- selalu yang rawat itu. Kan kadang-kadang kita tuh fokusnya ke si pejuangnya, orang yang menderitanya. Tapi kita lupa orang-orang yang di sekelilingnya yang benar dengan sabar untuk ngurusin ini. Itu tuh nggak mudah loh. Iya. Setahun nggak usah setahunan lah. 6 bulan oke. Ada keluarga kita yang kita urusin terus. Tapi kan orang ini harus punya kehidupan juga, harus berjalan terus. Yes. Sesabar apa dia, mentalnya mungkin bisa tiba-tiba juga down gitu, drop karena harus ngurusin orang yang sakit. Dan orang yang sakit itu kan juga secara emosional, Bener. apalagi ALS ini bisa up and down, apalagi dia sebelumnya ngerjain segala sesuatu, tapi sekarang dia nggak bisa ngerjain segala sesuatu, padahal otaknya masih bekerja, perasaannya masih bekerja gitu. Jadi kayak bener-bener yang gimana nggak bisa ngapa-ngapain, harus perlu bantuan orang lain, kasarnya kan nyuruh orang lain terus. Bener. Gitu. Mau sampai kapan kalau nggak sesabar itu orang-orang caregiver ini gitu. Iya, si pejuangnya hidup dalam keterbatasan, si caregivernya juga sebenarnya tuh hidup dalam ketidakpastian juga karena Iya, iya. harus handling. Dan kondisinya kan makin lama makin menurun. Yes. Kondisinya makin lama makin menurun. Sementara kalau kita si caregivernya itu, walaupun keluarga deket ya, walaupun dia harus ya secara keluarga ya pasti dia akan ngurusin. Tapi kan dia yang bekerja, dia harus bekerja, Yes. yang sekolah dia harus sekolah, dia harus cari nafkah juga gitu. Iya, iya. Apalagi kalau si pejuang ALS-nya ini ceritanya seperti si Arga di film ini, dia adalah kepala rumah tangga yang semua nafkahnya itu dari dia. Wow. Gimana Tulang nasib punggung keluarga? keluarganya di Iya. ayahnya. Ini Gitu. berhubung juga tadi udah disebut gitu ya, bahwa kadang-kadang kita juga lupa dalam tanda kutip sama ada orang sakit, tunggu dulu, sekelilingnya dia ini Betul. juga setengah mati Betul. gitu, menata perasaan, kapan dia harus menyemangati, Betul. kapan dia mungkin harus menyemangati diri dia sendiri. Betul. Anan di sini jadi Nala. Salah. Aku nggak tahu ya gitu, maksudnya namanya juga ketika kita mendalami sebuah peran di sini, situasi keluarga kalau tadi aku lihat sekilas dari trailernya juga udah kompleks gitu. Kamu harus berada di tengah-tengah hubungan papa sama mama, ayah sama ibu yang lagi chaos. Di satu sisi kamu pengen papa itu tetap pulang gitu ya, Arga ini tetap pulang. Di satu sisi Arga ini sakit juga. Aku nggak tahu gimana kamu memaintain semua perasaan itu untuk bisa akhirnya berperan sebagai Nala gitu. Nah mungkin bisa di-share juga kayak gimana sih kamu mendalami peran sebagai Nala ini? Jujur kalau secara emosi karena aku sama Nala itu hampir seumuran. Jadi kayak ada beberapa momen-momen Nala yang kayak pernah aku alamin gitu. Walaupun sebelumnya aku belum pernah menjadi caregiver. Ya. Tapi kayak berada di tengah-tengah orang tua gitu-gitu tuh aku pernah ngerasain itu. Jadi pas aku baca skripnya, terus pas aku reading, kayak aku familiar dengan situasinya. Jadi ya aku lumayan bisa untuk ke karakter Nala dengan mudah. Kamu Bisa tadi sempat ngedalamin ya. sebutin belum pernah jadi seorang caregiver gitu ya. Iya. Tapi di film ini kan automatically karena ayah kamu yang Iya. menjadi survivornya, kamu harus jadi caregiver. Iya, Iya. yes. How you know like
do as Nyari a referensi caregiver? apa Iya. atau gimana? Kalau aku juga, aku kebetulan aku nggak ikut seminar-seminar kayak Om Vino gitu. Hmm. Cuman selama reading kan kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Terus aku juga mendengar, terus juga di skrip, aku mempelajari skripnya sama coachnya. Jadi lama-lama selama proses reading terus syuting juga aku jadi kayak terbiasa aja sendiri gitu. Oh. Iya. Tapi susah gak sih main sama Om Vino? Om C. Vino tadi Om ya. Yoi. Om, Kakak dong. kakak. Mas Vino cuma ngomong gini, Kakak kakak dong. Tapi di bawah dicubit ya tadi kayak lo gitu. Iya. Kakak dong. Tapi mulutnya tetap senyum. Masa Om sih. Sampai minum tuh kan. Kalau Om Vino sih, Ini. aku udah pernah syuting bareng sama Om Vino. Jadi Oh, aku udah gitu? kenal sebelumnya sama Om Vino. Aduh, keren. Jadi kayak ya lebih muda aja gitu rasanya. Hmm. Lebih muda. Lebih Muda, muda. Lebih muda. Sensitif ya. Kakak Vino. Gue masuk aja lagi ya. Sensitif ya urusan umur-umur ini ya. Lebih Enggak, muda. Emang Om Vino Muda. Lebih Lebih muda. muda. Iya. emang Om Vino tuh orangnya kalau lagi syuting kayak gimana sih? Kan kita belum pernah ya. Bener. Yo. Pasti jawaban yang terbaik. Kalian ditonton Nah, oleh seluruh iya. rakyat Indonesia. Absolute Cinema. Oh. Enggak serius, Om Vino tuh orangnya keren banget. Bagus. Bener-bener wah keren banget. Enggak aku serius. Kayak selama proses reading aku ngeliat Om Vino sama Tante Nirina, kayak mereka bener-bener keren banget. Aku amazed. Mm-mm. Om Vino coba jangan amazed sambil banget. YouTube boleh? Iya, oke. Jangan Iya. takut. Tangan di atas. Oh, iya. Galak nggak apa gimana gitu Enggak orang? dong. Enggak ya. Tapi dia- sangat baik sekali. Perfeksionis gak sih? Kan tadi aja disebutin kan, gue sampai nyari sendiri juga nih selain dari Cinemaco Pictures gitu ya, gue nyari-nyari juga di luar sana untuk observasi bagaimana si ALS ini. Enggak juga sih Oh. menurut aku. Om Vino tuh orangnya serius. Bisa, jadi kayak bisa terbagi gitu loh. Kalau misalnya syuting ya udah Om Vino serius banget dan bisa Saking bener-bener terharu banget gue, terharu banget. Usaha terus ya. bener-bener mendalami sekali. Tapi ketika cut, Om Vino tuh bisa bercanda banget gitu orangnya. Oh, profesional. Iya, Masih profesional Keren banget, salut. Aku udah rekam kata-kata kamu di sini. Jadi Nggak usah repot-repot, nanti kita potong aja Oh, dari iya, sini. iya, bener. Iya, kita Iya. kirimin potongannya. WhatsApp-nya lagi. Nggak usah repot-repot. Iya, tolong dibantu. Kita bantu ya. Oh, gitu katanya Om Vino kalau syuting. Karena jujur, gue ngikutin Om Vino, tiba jadi Om Kakak juga. gue jangan macam-macam. Gue jangan macam-macam. Kakak dong. Gue jangan macam-macam. Aduh. Gue Nggak usah ini deh. Tadi Nggak juga usah. dipanggilnya Om Aryo ya. kayaknya dari sebelum kamu lahir ya, Om Vino kan sudah berkarir ya. Aku Enggak tuh lah. ngikutin. Gila lu. Baru gue ngeliat Tapi ya, gue Wah. Itu. Lemes. Lemes dia. Ayo, Oke, 212-nya dikeluarin ayo, bisa. Heeh. tapi ya kalau misalnya dihitung, gue seumur dia belum apa-ngapain kan, maksudnya belum tahu dunia film atau apa. Masa sih? Udah jadi model dong. Enggak lah. Gila gue emang dari modal dari kecil, enggak lah. Gua khawatir nih, lo bawa-bawa masa ketika umur lo seanan. Ntar kalau kita korek-korek ke periode itu, Jangan please. bingung sendiri. Enggak, maksud gue, Anantia nih gila banget. Dia umur segini karirnya udah mulai dan apa gantian. Iya. Gantian. Aku udah kerekam juga. Ayo, ayo. Gak usah, udah ntar Kita deh. kirim. Terima kasih. Penghargaannya udah banyak banget. Best. Amin. Pokoknya begitu kita masuk film ini peran utamanya ada 3 nih. Ibu, bapak, sama anak. Iya. Begitu gue baca skrip, wah ini susah sih. Karena sebenarnya ceritanya simple, tapi keluarga ini harus meyakinkan banget gitu. Siapa yang main? Ada Nirina sama Anantia gitu. Wah gue tenang sih. Karena dia kebetulan udah pernah main juga sama Marsha istri gue kan. Suatu film tuh gak ada ngomongnya. Hah? Jadi acting Itu total acting bener, aja. total acting aja dan buat gue gila sih. Dan di sini pasti kan kita harus untuk masuk ke acting misalnya sebagai Arga atau sebagai Hanggini dan sebagai Nala itu kan pasti butuh support temen-temennya supporting yang lainnya kan juga harus di ini yang sama Biar gitu kan. jadi nih. Biar jadi gitu. Dan begitu kita reading ketemu bertiga ini, wah ini maksudnya salah satu ketenangan kita tuh udah aman lah. Udah aman. Ya kita bikin udah aman dan akhirnya begitu pas syuting alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar sih, lancar.
Correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau gak salah dirimu pernah main sama Nirina juga di film 30 Hari Mencari Cinta gak sih? Itu film pertama gue Iya sama kan? dia. Iya. Itu gue soalnya nonton. Dan itu kan boomingnya gila banget kan? Oh ya? Wah gila lu tua banget nonton film itu. Gue masih kecil. Berarti emang waktu kan? waktu gue di film itu gue tuh masih kecil banget. Dan lo udah nonton. I didn't see it coming loh. Begitu dia ngomong, wah lu kok udah nonton sih? Gue suka kaget. Apa iya? Apa gue yang Dan salah? film itu tuh masih kecil banget. Dia udah nonton. Gila kali. Di momen itu semua orang udah langsung bilang Vino G. Bastian will be the next huge thing. Gara-gara itu film. Gila kali. Tapi kan lo bisa menilai itu lo udah nonton banyak film kan. Pengalaman lo untuk melihat itu. Gue Iya tuh nggak sih? sumur, gue sumur bokap lu lagi Mas Vino. Kita biarin dulu. Kesel banget. Iya. Kita nggak ngerti dulu aja. Gak ngerti. Kita nggak seumuran. Itu coba tanya lu. Itu tahun berapa ya Mas Vino? Kan cari masalah lagi nih. Cari masalah. Enggak itu Enggak, tapi Lo itu kelas berapa gitu. itu 2003 atau 2004. iya kan early 20. Gue 21 tahun yang lalu itu pertama kali syuting sama Nirina. Heeh. Dan ini tuh jadi kayak reuni gue nih. Apa rasanya tuh? Iya. Seneng sih karena dulu kan waktu main itu kan kita pertama kali itu film pertama kita tuh. Iya. Gue nggak pernah pengalaman acting sebelumnya, Nirina juga belum pernah. Terus kita main nggak jadi couple juga. Betul. Terus akhirnya perjalanan karirnya masing-masing, Nirina main film, gue main film, dan akhirnya ketemunya tuh pas di sini. Tapi untungnya ketika kita dapat film ini, keduanya udah sama-sama nikah kan. Iya. Jadi begitu baca skripnya tuh kita udah bisa oh iya kalau misalnya kita dapetnya dulu sebelum kita nikah atau punya anak gitu, pasti kita punya sudut pandang yang beda. Benar. Makanya begitu pas dapat peran ini di saat yang sekarang menurut gue ini tepat sih. Jadi kita bisa saling ngisi gitu. Misalnya kayak ini ada ribut antara suami dan istri. Menurut lo gimana? Ini udah cukup normal atau cukup natural gak sih kayak gini gitu? Oh ada diskusi-diskusi gitu. Ada. Ya? Karena kan beberapa yang bikin skrip ini juga ada yang udah nikah dan yang belum. Iya. Ada kayak misalnya part yang ini kayaknya nggak mungkin nih berantem rumah tangga kayak gini. Ini masih berantem pacaran nih. Ini kita harus kayak rubah dikit nih. Tapi dengan sepersetujuan produser dan sutradara. gitu. Iya. Seru sih. Seru banget. Seru banget. Aku bayanginnya soalnya, iya aku inget di film itu tuh hampir semua rata-rata pertama kali main. Luna Maya juga kalau nggak salah Luna pertama juga kali main film. Luna pertama. Di situ kan. Iya. Celinguk. Iya, nggak relate. Coba kamu lahir tahun berapa? Aku 2009. Udah gua bilang kan. 2009 Udah gua berarti bilang di film pertama itu lu dia waktu- belum lahir. Waktu aku umur 3 tahun jadi film Gak ada ya belum. Gak ada 2093 tahun. Lu udah jadi orang gede. 30 hari itu waktu dikit aku masih bayi. Masih kayak oe gitu ya main Iya, filmnya kayak iya. oe Lu gitu. udah main realita cinta and rock and roll di momen itu. Lu udah jadi next meeting. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Duluan Sabar. sampai keringetan. Ya, gue baru sadar sekarang. Semua filmnya dia itu adalah film-film yang gue tonton lebih dari sekali, tau gak? Karena bagus-bagus semua ternyata. Dan ini tahu Keren, salut, pada Rama. masa itu akhirnya udah lah ya Gua senang di kita situ. akui umurnya ya gitu. Dan itu kayak membentuk bahwa kita pengen loh kayak di film 30 hari. Itu Kita gua- pengen kayak di realita cinta dan rock and roll. Itu kayak lo shaping zaman-zaman remaja gitu nih kayak gini Bener. keren nih, kayak gini keren. Pada zamannya keren banget nih. Iya, pada zamannya emang dia keren banget. Siapa yang gak pernah pakai celana ngetat-ngetat pada zamannya? Tapi pada zaman itu kan dibully juga kan. Iya benar. Mana ada cowok pakai celana Tapi abis legging itu- gitu. Abis itu itu jadi tapi ngetren. pakai. Diikuti. Iya, kan? emang. Bener-bener Keren. lempeng gitu. Iya. Abis itu disobek-sobek dikit kan. Boxernya keren, dikeluar-keluarin. Iya. Bener. Nah, abis film ini semua orang jadi pada pengen nikah. Langsung pada pengen punya masalah sama keluarganya. Coy. Nggak dong, no coy. Jangan dong. Jangan. Coy. Takut banget. Jangan. Kalau ini, Takut, jangan. mudah-mudahan Jangan ya, jangan. ya. Jangan deh, jangan. Yang lain aja masih banyak tuh film-film yang bisa kita Tapi tiru peran-perannya mudah-mudahan Vino. dengan film ini Nah. orang akan jadi lebih sayang sama keluarganya. Amin. Karena kan kita nggak pernah tahu ke depannya keluarga kita akan mendapatkan ujian apa Iya. gitu kan. Kan orang bilang kan ujian dalam keluarga itu ningkatin kualitas kan. Next step lagi Katanya gitu. tuh gitu tuh. Katanya sih gitu. Ngomongnya sih gampang, tapi begitu kita kena ujian yang bisa cuma nangis. Bener. Sama curhat di sosial media zaman sekarang. Betul. Jadi mudah-mudahan setelah film ini ya orang bisa relate bahwa menjadi caregiver itu tuh nggak segampang itu. Iya. Bayangin nggak? Gue pernah waktu di seminar itu ada satu caregivernya yang juga istrinya sendiri. Dia menangani suaminya itu kena ALS. Terus dia bilang
Sampai orang-orang luar itu bilang, kamu bawa dong ke luar negeri, periksain dong. Kan sampai sekarang gak berhasil didiagnosa seperti belum divonis atau belum ditegakkan ALS itu loh di suaminya. Iya. Masih dicari-cari apa sih sebetulnya gitu. Karena kan gak semua dokter juga bisa menemukan apa sih penyakitnya ini. Terus si istrinya tuh ngomong gitu, saya sih mau, cuman untuk keluar negeri itu kan duitnya dari mana gitu. Sementara penghasilan kita kali ini itu ditopang sama suaminya gitu. Saya juga bekerja tapi kan nggak cukup gitu untuk biaya berobat ke luar negeri. Sementara suami bilang udah nggak usah, duitnya tuh lebih baik untuk sekolah anak, untuk tabung. Kan setengah mati gitu. Pendapat orang boleh ngomong, lo harus gini, lo harus A, B, C, D gitu. Sementara kita nggak tahu yang dihadapin di rumah tangga itu seperti apa, finansialnya seperti apa gitu. Gitu sih, makanya film ini gue senengnya bukan cuma fokus di pejuang ALS-nya, tapi di caregiver-nya. Walaupun film ini gak 100% tentang ALS, tapi gimana sih support system dalam keluarga lo, lingkungan lo paling kecil gitu. Itu sih yang buat kebetulan gue udah nonton filmnya walaupun belum 100% jadi. Ya film ini sangat sederhana, simple, tapi punya misi yang powerful banget kalau menurut gue sih. Tapi kalau tadi dilihat dari si trailernya, menurut aku pribadi ya, dari color gradingnya, pengambilan gambarnya, aku suka sih. Karena kayak estetik ya mungkin agak gaya anak muda banget. Maksudnya Cinematic Pictures gini banget gitu. Dengan warna-warna yang sebenarnya kan hangat. natural aja gitu. Iya, Rumahnya betul. juga ya kayak rumah beneran aja gitu. Nggak sesuatu yang terlalu di set banget gitu. Tapi jadi kita lebih percaya, relate. Emang ya ini Iya. kita trust gitu jadi Bener. nontonnya ya. Karena gitu. kan based on true story itu yang kita nggak bisa terlalu lebay juga menggambarkan konfliknya, menggambarkan setnya. Jadi menurut gue ini bisa jadi satu ketika teman-teman nanti nonton bisa lebih relate sih, bisa lebih relate gitu. Karena lebih dekat juga kita ngerasanya gitu Bener. ya sama Iya. situasinya. Nah tadi lo sebut bilang juga gitu. Di satu sisi untungnya udah nikah. Jadi udah punya gambaran lah kira-kira sama hubungan suami istri kayak gimana. Sama anak mungkin Iya. dilema-dilemanya gitu. Tapi tetap aja mungkin setiap peran akan ada tantangannya sendiri karena Iya. beda-beda. Nah buat lo yang paling challenging lagi di sini apakah justru mempelajari dan mendalami soal ALS-nya misalnya. Atau justru malah ada hal yang lain gitu. Sebenarnya kalau buat gue kan yang cukup relate dengan gue adalah gue punya anak satu juga perempuan dan umurnya nggak jauh beda dari Nala nanti atau ya, Ana dari ini Nala. Tapi kan gue nggak bisa menjadikan itu sebagai referensi gue. Masalahnya kehidupannya beda lagi Yes. gitu. Iya. Kehidupan gue beda gitu. Nah gimana caranya? Gue waktu itu ngobrol sama Nirina, sama Anantia gitu. Gimana ya? Biar 10 menit pertama orang nonton ini orang udah percaya bahwa kita tuh beneran keluarga. Gimana caranya? Orang tuh bisa relate gitu sama kita, karena kalau dari 10 menit itu nggak percaya. relate, nggak orang nggak percaya, Nggak believable nggak gitu ya. believable, ke belakang tuh akan susah, Iya. akan susah banget karena film ini menariknya adalah ada 3 point of view. Jadi ada point of view dari si ayahnya gue Arga, ada point of view dari istrinya, dan ada point of view dari anaknya. Jadi kita nggak bisa kayak membela diri bahwa tuh bener kan suami kayak gitu. Ntar dulu. Begitu angle-nya beda nih dari istrinya. Kok istrinya bener juga ya. Ngeliat suaminya kayak gini. Suaminya yang salah nih. Begitu ngeliat ini udah merasa bener. Angle dari sini bener, ini bener. Dari anaknya. Ada Dua-duanya POV si salah. anak Nah, nih. itu yang jadi buat gue jadi tantangan yang lebih besar ketimbang yang lainnya gitu. Walaupun ada ada peran sebagai pejuang ALS di situ ya, gue harus tahu seperti apa sih ALS seperti apa gitu, dan gimana sih awal mula orang didiagnosa itu. Karena kebanyakan orang kita tahu udah yang dalam kondisi yang parah. Iya. Justru yang krusial adalah masalah awalnya. Ketika dia belum divonis ALS. Orang tuh bisa dikira itu yang tadi gue bilang stroke atau apa. Kan penanganannya tuh beda gitu. Dan gimana caranya, karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya, yang mudah-mudahan ada ya. Amin. Dan gak bisa disembuhkan. Gimana caranya terapi-terapi yang dilakukan itu bisa memperlambat, Memperpanjang ini. memperlambat penyakitnya, memperpanjang durasi kehidupannya gitu.
Nah itu kan butuh caregiver di sekitarnya, support systemnya itu yang pengen kita sampein gitu. Baru kemarin kita juga ngobrol sama cancer survivor gitu ya. Dan pas lagi ngobrol orang dengan cancer survivornya, Mas Dery selamat pagi, benar-benar masih nonton karena baru kemarin persis gitu ya. Beliau juga bilang tuh sama kita bahwa sebenarnya yang paling penting adalah mindset kan. Nah mindset itu bisa terbentuk gak cuma dari diri sendiri tapi dari circumstancesnya, dari lingkungannya. Dimana kalau misalnya lingkungannya ngasih kita semangat buat hidup, ya kita tuh akan live longer gitu ibaratnya. Dan bahkan Mas Dery sekarang sudah terbebas dari cancer gitu ya. Udah clean totally gitu ya. Aku mau nanya sama Nala alias Anan. Nan, kalau dari kamu sendiri tadi kan disebutkan ada POV yang berbeda-beda. Ketika kamu harus menciptakan POV dari seorang Nala kepada satu keluarga ini, karena aku lihat tadi, aku harus bilang kalau actingnya Kanirina kemudian Mas Vino tuh bagus banget dan believable banget buat aku. Ketika kamu harus menyampaikan POV dari kamu, itu seperti apa sih dari film ini? Lumayan sulit juga itu, jadi salah satu tantangan aku sih buat kayak nyampain POV soal anak yang Anak tunggal lagi anak ya. tunggal di tengah-tengah kedua orang tuanya. Kayak aku harus bikin gimana caranya, aku harus natural mungkin, believable mungkin. Karena Tante Nirina sama Vino tuh kan keren banget ya, dan itu kayak pressure juga buat aku. Bagus tadi gue udah WhatsApp duluan. Keren banget. 2 kali. Bener. Jadi Gocap 150 ya. Kita ngobrol berdua aja yuk. Nah, kayak bisa ya, lebih. jadi aku ngobrol berdua sama Kak Davi aja. Iya, terus kakak. aku selalu sama ini. Kakak. Lu juga levelnya sama kayak kita. Beda. Tante. Itu belajar. Tapi kan kamu juga susah banget kan, perannya tuh susah banget. Itu dia. Iya. Kayak misalnya aku harus bikin emosi yang kayak aku memendam semuanya sendiri, terus kegiatan-kegiatannya yang kayak jadi ke distract karena dia perasaan-perasaan dia yang kayak sedih, bingung kayak gitu-gitu. Itu susah banget. Karena biasanya orang-orang yang punya kendala atau masalah di keluarganya, mereka akan dewasa sebelum usianya kan. Iya, dan di sini Nala juga seperti itu. Seperti itu kan? Yes. Dan yang ini kan juga Nala itu anak tunggal. Jadi itu yang bikin karakter dia tuh jadi memang berlayer-layer kalau menurut gue gitu. Karena dia mau cerita sama siapa? Iya. Mau cerita ke temennya juga masih usia dia yang. Jadi mau cerita sama mama kan Mamanya juga lagi puyeng begitu tuh. Wait, aku jadi penasaran deh. Kamu sebagai bisa dibilang aktor cilik lah ya, ibaratnya gitu. Susah gak sih untuk kemudian berpindah dari satu karakter ke karakter yang lain? Karena kamu kan tadi udah main sama bahkan istri ya Mas Vino gitu ya. Dan kamu udah main di beberapa film lainnya, sebelumnya juga sama Mas Vino pernah bermain peran. Susah gak untuk kemudian jumping dari satu karakter ke karakter yang lain? Dan gimana cara kamu ngelepasin si karakter itu? Jujur, alhamdulillah sih kalau setelah aku selesai syuting, aku langsung bisa lepas dari karakter aku. Jadi kayak aku bisa membatasin gimana saat-saat dimana aku kayak harus menjadi karakter aku, dan aku harus ngepasinnya tuh aku udah bisa. Jadi ya sekarang dari walaupun misalnya mepet gitu jadwalnya kayak langsung, tapi alhamdulillah aku bisa. Pinter, anaknya pinter. Keren. Gini yo. Kelihatan. mepet loh. Jadi abis selesai ini 2 hari setelah syuting masuk film baru. Keren. Ngeri Setengah hari. banget. Langsung masuk film baru lagi. Tapi di sini yang di HNDD waktu kemarin bener lagi. Iya kan? Iya, aku jompangnya aku langsung jadi hantu. Hah? Gila gak? Dari anak tunggal jadi hantu. Hantu. Kamu pernah jadi apa? Jadi hantu? Hantu apa? Itu bener-bener abis syuting ini langsung main syuting film. Abis aduh aku malu ngomongnya. Gimana? Jadi abis aku rap HNDD, aku langsung syuting day one. Yang hantu itu. Iya. Gila. Bayang gak? Umur segini udah dapet. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena dia lahir 2009, yang dia tonton Vino G. Bastian. Betul. Iya kan? Aku baru lahir langsung nonton film Patokannya langsung filmnya Mas Vino. Om Vino. Kayak, wah, Vino G. Bastian. Gila banget pembalasannya ya. Iya. Gila. Bukan gila banget dianya, gila banget pembalasannya ya. Oke. Iya kan? Iya. Langsung kayak, gue belajar dari siapa? Om Om Vino Vino. G. Bastian. Ini orang emang gak bisa dipercaya. Iya, Tadi temenan. Sekarang jadi lawan. Aku adalah ular. Aku bisa kemana aja.
tumbuh bersama Wow. film. Besok kayak kamu aja sendiri deh. Lu aja deh sendiri. Gak lebih baik sih biasanya. Kalau Gak terlalu Mas lebih Vino baik. inget, kalaupun nggak di sini kita bisa ketemu di radio. Kita akan ketemu di mana-mana. Kamu gak bisa lari kemana-mana. Gak bisa. Karena film kamu juga banyak. Jadi Dan bakal kamu promo. juga nge-MC di bioskop. Iya. Aku akan ada di mana-mana di hidup kamu. Udah enjoy, terima aja. Oke, Ya. jadi film yang satu ini akan tayang kapan tuh? Tanggal 21 Agustus. 21 Agustus ini. Ya, Wah. Udah deket nih. sudah deket banget. Tungguin ya. Gitu-gitu. Tungguin. Langsung di bioskop. Langsung. Bioskop. Persiapannya apa? Apakah kita harus mempersiapkan diri, misalnya Mental. tisu Bener. atau apa, bawa makanan yang banyak apa gimana gitu? Enggak sih, film ini tuh enggak gini loh. Film ini tuh enggak ngejual bahwa ketika lo nonton lo pasti bakalan nangis. Enggak sih. Oke. Atau enggak lo ketika lo nonton film ini lo bakalan sedih, sedia tisu sebelum nonton. Enggak sih. Karena film ini tuh ya senaturalnya aja gitu. Film ini ketika lo menemukan titik poin yang lo kena, ya mungkin lo Ya bisa kena. sedih atau mungkin lo bisa marah atau bisa jadi refleksi buat diri lo sendiri gitu. Atau lo jadi ingat-ingat orang tersayang. Jadi enggak kayak Berpatok bahwa nih nonton lah, hai deh, kamu akan nangis gitu. Enggak kayak gitu. Jadi buat gue film ini ketika ditonton sama teman-teman semua akan mendapatkan point of view yang beda-beda gitu loh. Iya. Akan mendapatkan inspirasi yang beda-beda. Mungkin gue dapat nih di adegan ini, tapi temen lo gue nggak dapet di adegan ini, gue dapetnya di adegan gitu. Jadi memang banyak banget yang apa namanya yang punya pengalaman yang beda-beda ketika nonton. dan Karena, bisa dapat point of view yang beda-beda juga Iya, ya. iya. karena tadi disebutin ada banyak layer di situ. Jadi layernya setiap orang masih beda-beda juga. Mungkin gue ngerasain di layer yang ini, ada yang ngerasain di layer yang lain gitu ya. Bener. Dan kan gak semua orang juga pernah jadi caregiver kan kata lo Iya. bilang tadi. Bukannya datang nonton film lo akan siap-siap jadi caregiver, enggak. Tapi paling enggak lo bisa merasakan gitu. Lo punya rasa empati yang dalam banget, bukan cuman si orang yang menderita penyakitnya, tapi juga orang-orang yang merawatnya itu loh. Yes. Para perawat, keluarga, termasuk dokter yang juga berusaha. Itu kan penghargaan dari ini sebelumnya tribute gitu loh buat dari Cinemaku Pictures, dari kita semua untuk para caregiver. Nggak harus penyakit ALS. Kayak tadi yang lo cerita cancer atau diabetes dan lain sebagainya. ALS ini cuma jadi salah satu penyakit contohnya aja. Tapi banyak banget di luar sana yang punya yang pernah menjadi caregiver untuk penyakit lainnya gitu. Iya. Dan buat gue ini bisa ditonton buat semua orang gitu. Karena kita udah pernah nontonin sebelumnya, pernah FGD juga sebelumnya lewat film ini. Kan langsung kita langsung kita mintain pendapatnya kan. Dan ternyata banyak banget yang pernah jadi caregiver. Ada yang dari cancer, ada yang ibunya juga kena diabetes atau apa gitu. Jadinya semuanya tuh relate walaupun nggak di ALS-nya itu gitu. Iya. Mungkin perasaannya, Perasaannya, pengalamannya gitu bener. ya. Ada yang juga di salah satu wawancara dia ngelihat tetangganya yang berjuang mati-matian untuk ngobatin suaminya gitu. Itu jadi ya sebetulnya semua ini ada di sekitar kita gitu. Cuma kita mau peduli atau enggak. Mau lihat nggak nih? Kita mau lihat atau enggak gitu. Tapi ini menarik loh pernyataan Mas Vino tadi. Bahwa sebenarnya bukan cuman kita yang ada di lingkungan si survivor dan juga caregivernya, tapi orang-orang di sekitarnya loh. Jadi kita tuh harus paham juga ketika misalnya orang yang sedang menjadi caregiver terus nggak bisa ikutan datang misalnya reunian atau misalnya arisan, ya karena mereka ada hal lain yang harus dikerjakan. Bukan berarti kita ngejudge kayak dia udah gak mau lagi main sama kita deh. Bukan gitu arahnya. Bener, Jadi ini tuh lebih luas lagi sebenarnya. Itu tepat banget karena ada satu wawancara yang sempat diambil dari mereka yang udah nonton. Dia bilang kita tuh sempat ngerasa aneh kenapa sih orang ini gak mau bersosialisasi. Yes. Tapi ternyata mereka tahu bahwa mereka ini keluarga ini lagi berjuang banget untuk salah satu keluarganya yang terkena ALS gitu. Dan akhirnya dia sadar gitu. Gila ya. Kita ngelihat keluarga itu aja, kita udah sedihnya tuh minta ampun. Kita tuh udah gak kuatnya minta ampun. Dianya gimana? Dianya gimana gitu. Kita aja tetangganya aja tuh bisa ngerasain itu apalagi dianya gitu. Jadi buat gue ya ini pelajaran buat kita semua sih. Dan kayak di umurnya diperanin sama Nala gitu ya. Nanti mungkin kan itu adalah umur-umurnya mungkin lo banyak fokusnya pacar-pacaran, Bener, naksir orang, Iya. main gitu. Dan gak sedikit gue yakin banget yang memang mengalami isu ini beneran Iya. walaupun penyakitnya beda-beda ya. Beda-beda. Bisa macam-macam. Dan Nala juga sempat wawancara caregiver lain keluarganya yang seumur dia. Oh iya? Iya, yang orang tuanya terkena ALS gitu. Tapi mereka kebetulan
bertiga kakak adik. Oh, ada kakak adiknya. Yes. Itu aja masih berat Ini kan. tuh- Itu aja Pak, Tunggal. dan itu juga berat banget. Aku kemarin denger cerita mereka kayak jadwal-jadwalnya ganti-gantian dan kayak mereka kuat banget gitu buat apa ya, tetap kelihatan strong di depan papa-papanya, Iya, di depan iya. papa-papanya, di Oh depan jadi banyak papanya. bapaknya. Iya, benar. Keren banget Gila sih. sih, sampai ada yang anaknya bilang karena dia setiap hari ngeliatin ibunya tuh yang kesusahan banget, harus ngurus bapaknya, apa namanya, udah mentalnya drop, fisiknya drop, sampai anaknya tuh ngomong gini, ini yang cerita istrinya, mama nggak mau cari suami lagi biar mama apa namanya bisa bahagia gitu. Itu sedih banget dia dengernya gitu. Gua aja dengernya itu sedih banget ya. Iya. Kasihan banget sih, kasihan banget gitu. Gila, gue merasakan kayaknya kalau gue nonton film yang satu ini rasanya akan sangat hangat sekali karena di sini menaruh cerita tentang sebuah keluarga di mana setiap keluarga punya masalahnya masing-masing, Betul, betul. terlepas dari apapun itu masalahnya. Tapi Ya. yang jelas kita harus paham gitu ya, berusaha untuk memahami, berempati terhadap apapun yang terjadi pada diri orang lain dan membantu satu sama lain sebagai manusia, makhluk sosial ya. Ya, karena nih gue juga baru gara-gara obrolan ini, mau dia suami, mau dia orang tua, ya dia tetap, let's say misalnya ya Vino ya Vino. Iya. Gitu, maksudnya lo sebagai anak, iya on paper ada statusnya misalnya bantuin orang tua, punya tanggung jawab. Tapi kan lo juga as a person Betul, lo punya kehidupan punya juga. kehidupan Iya. gitu. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa sih. Bener. Mungkin. Kayak misalnya ada satu cerita juga, orang tuanya sakit, udah single parent gitu kan, anaknya banyak, tapi mereka ceritanya begitu ibu butuh ke dokter, ibu butuh ke ICU gitu, udah lu aja gue sibuk gitu. Itu kan gimana ya kalau sampai si orang tuanya tahu kan rasanya gimana gitu kan, karena nggak bisa disalahin juga ke anak-anaknya karena mereka punya kehidupan yang pada saat itu mereka harus jalanin, mereka punya kewajiban gitu. Iya. Kayak pekerjaan kan kalau nggak masuk kantor mulu gara-gara urusan sakit, lama-lama juga Nggak bisa juga. nggak bisa juga gitu. Iya gitu. Hebatlah para caregiver ini. Wow. Gila. Sebuah obrolan yang mungkin bisa membukakan mata kita semuanya. Supaya kita juga lebih aware terhadap sekitar kita. Dan juga tentunya saling membantu satu sama lain. Sekali lagi Mas Vino terima kasih udah mau main kesini. Thank you banget. Anan terima kasih udah mau main sini. Thank you Ya, banget. Main-main lagi ya. Nanti mau film hantu, mau film apa, nggak apa-apa nanti main lagi. Tetap Amin. kita juga kesini lagi. Enggak kan? dong. Kan katanya tadi mau film siapapun Om Vino yang datang. Iya, kamu Jadi berarti juga. nanti film aku Iya. datang Om Vino aja. Benar. Bisa keluar dulu, kita lagi ngomongin dewasa di sini. Kamu udah mulai ya, udah mulai ikut-ikutan Oh my god. sama host yang satu ini ya. Gini. Dan aku udah mulai belajar. Jadi Om Vino ini nggak Tadi bisa Mas ditebak. loh, tadi Mas Iya. Iya. Om Vino ini tuh bisa tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke Iya, kiri. kayak Kayak bola putar bekel. balik juga. Iya, putar balik juga bisa. Jadi kita emang harus hati-hati sama beliau ya. Kamu jadi Gitu. anaknya om dan tante ini aja deh. Om dan tante ini aja deh. Diperjelas Om dan Tante. Kakak. Enggak ada tadi panggil tante. Kakak. Asli gue masih ingat banget. Dia manggilnya tante. Om Anan. Vino. Waktu beliau Om Vino ini main film pun. Beliau lebih sepuh lagi ya mas. Tolong, Iya. beliau tuh lebih sepuh Iya. lagi gitu. Bapak. Iya. Aku Aku tuh masih kecil. Lihat gak Om Vino waktu rambutnya Om Vino masih begini? Camuri, cakar muka sendiri. Pernah lihat? Masih Nah, begini. Kebetulan tidak. Ya, Kamu karena- harus lihat ya. Gue rapiin lagi dulu. di momen itu, kamu akan mungkin ini yang akan jadi siapa? ayahku nanti. gitu. Ada masanya itu. Ada Beda momen, banget ya? iya beda banget. Kamu ada momen nyesel nanti. Asli gue cari foto lo nanti. Ya. Gue cari foto lo. Gue cari foto kalian berdua. Gue cari. Ada. Santai. Lebih cepat nyari foto dia, orang dia yang terkenal. Kalau belum kru. Susah. Gak ada. Gak ada. Ditampilkan nih. Karena Nanti akan keluar di sini ya. gak ada. Gak ada. Next time Mas Vino Parah nih, parah. Real. Oke, kita mau. Langsung Bener dicari. closing. Orang rambut panjang. bener dicari loh Sabar, sama Davi loh. sabar. Nah, Macam enggak bukan ada. yang ini, bukan yang ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa saksikan film Film Hanya Nama Muda dan Aku. tanggal Tanggal berapa? 21 Agustus. Wow. Itu Ngerti tuh lagi kan? bergerak. Foto tuh Ngerti lagi kan? bergerak. enggak. Lo ngerti ya? Beda orang Itu lagi Iya. bergerak. What? Badannya setipis papan. Ya, guys. Cuman kan mungkin itu lagi ngetren kan saat itu. Iya. Bukan enggak. lagi. Belum ngetren. Trendsetter. Belum ngetren tapi jadi ngetren gara-gara mereka. Trendsetter. beda. Emang beda. Keren kan? Salut gue. Beda. Wow.
Fantastic, Fast- bombastic, yes. wow, Wow. yes, itu dia. Udah pernah keselak Kak, itu bisa mikrofon. bisa kelihatan gak sih kalau jalan Tante, gitu? tante stop deh tante. Dek, Tante adek, stop. adek ya, Tante adek. stop. Wah, dek. Mas Vino berusaha banget ngelapin image dia. Dia harusnya manggilnya nggak dek dong, nggak dek dong. Nah, Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Oke, ya. oke, boleh, boleh. Lalalala. Gila, badannya pada saat itu bro. Eh, Nyuci juga bisa di badannya bro. Wow. ini nggak ada iklan dulu nih, nggak ada iklan dulu. Nggak ada iklan dulu. Nggak ada iklan. Wow. Itu editan, itu editan. Ini editan. Ini editan. Ketika foto poster ini saya udah gendut. Ini diedit. Ini diedit. Lihat tuh, Gila, itu diedit. gila. Keren. Iya, Tapi lo harus mengakui mas, lo adalah salah satu, lo harus mengakui kalau lo salah satu orang yang menjadi trendsetter di zamannya. Oh sekarang enggak? Mamanya Anan. Sekarang enggak? Sekarang jadi trendsetter untuk keluarga, Itu di depan bahagia. itu. Masya Udah Allah. banyak banget yang nungguin loh. Iya. Gak usah di depan. Bukan nungguin gue tapi. Nih, kita kalau syuting sepi, nah nih. Nih. Oh, iya. Tuh, udah ada penonton tribun. Ini penonton-penonton kayak dahsyat gitu kan, nih kayak la ye ya kan. Mereka tuh Iya. war tiket loh. Keren, Lo nggak luar boleh tiket. Mereka war tiket mau nonton. Percayalah Hanya kita. namamu dalam doaku ini gila nggak? Gila. Ngeri. Cuman gara-gara ada Mas Vino hadir di sini, kita bahkan sampai menyewa security lebih agar orang yang bisa masuk sini difilter dulu. Iya, war Supaya tiket tidak padel tapi maksudnya karena di lapangan sebelah penuh. Iya. Jadi ini kan agak luas. Bener. Mereka mau coaching dulu di sini. bisa, Ada bisa. satu lagi. Ya Allah, masih iya. di situ. Wah gila nih. Tapi ini beda film. Ini gila nih. Beda Boleh, film. boleh, boleh. Ini juga Oke, sama baik, trendsetter. oke. Wah. Nah, kamu tahu terms kata-kata cegil zaman sekarang kan? Yes. Zaman dulu mereka adalah cogil dan cegil pada zamannya. Ini senyumnya udah gak enak kok nih. Mereka trendsetter cogil dan cegil pada Produsernya zamannya. mana produsernya ini senyumnya udah. Kita tuh Udah ditahan banget produser. Di layar kita cuma Rambut tulisan gorengnya wow. gitu ya. Tolong saya. itu. Saya nyerah, saya nyerah. dari itu Angkat tangan. kita kecantol banget. Bendera sama putih nggak ada bendera putih? Dino Gebastian. Bendera putih nggak ada. Salut. Iya juga ya. Gila Lu udah dia tuh. janjian ya berdua ya? Nggak ada. Di akhir segmen ini gue harus Ini dihabisin. Vino. Enggak, loh ini kan masa kejayaan, Bener. awal-awal kita kenal dan jaya terus sampai sekarang berawal dari sini ya. Ih, Nanti ketika kalian nonton Hanya Namamu Dalam Doaku, Apa? Gila. akan menarik ucapan kalian semua. Yes, langsung menyesal gitu menunjukkan foto-foto tadi. Kalian akan tertunduk. Kayak gila. Kita akan tervino jilid 1500. bentar. Raja terakhir. Raja terakhir. Bentar, lu gak usah sok gini-gini. Tadi juga lu, Kamu juga pelaku ya di Ular, sini ya. ular, Iya lagi. dia ular kecil juga ya. Ular kecil juga. Kan tadi kita berarti sama kan? Bener. Berarti kita tuh Kamu emang tuh bukan sesirkel ular kita kecil. bertiga. ya, Yes. udah oke. Kamu tuh lintah Boleh, kecil boleh gini. tante. Ya bagus, bagus. Anan. Gue baru aja mau bilang gini. Anan, kita seumuran. Tiba-tiba dibilang gue tante. Aduh, rasanya tuh kayak Om dan tante bisa masuk sirkel. udah mau umurnya Bisa- tante, Oke. disebut tante lagi ya, Astagfirullahaladzim. Lah kita nobar aja lah, udah nobar aja lah. 21 Agustus. 21 21 Yuk Agustus. nobar aja, yuk Agustus. nobar. Nobar. Oke, silakan Nobar deh, ditonton ya. Disiapin dari sekarang. Mungkin berarti boleh buat keluarga ya? Keluarga boleh nonton ya? Boleh banget. Boleh buat keluarga, yang belum berkeluarga juga boleh. Yes. Dan buat anak-anak yang memang kita nggak tahu ya. Mereka punya masalah apa dalam keluarga. Bisa nonton di Bisa sini. nonton juga dan basically film ini tetap film yang menghibur. Film ini bukan film tangis-tangisan yang ketika orang nonton yang gak suka film tangis-tangisan tuh enggak. Aduh, gue lagi nggak pengen nonton film yang Sedih, mellow. Sedih, ini gue pengen nonton film yang menghibur. Ini filmnya juga menghibur banget karena Iya. ada Ge Pamungkas juga. Ge Pamungkas, betul. Tetap ada dia ya. Ada Ge Pamungkas, ada Enno Lerian, ada Dinda Kanya Dewi yang lo tau lah Dinda Kanya Dewi ketemu Enno Lerian, ketemu Ge Pamungkas, kan bacotnya mereka luar biasa ya. Seru ya. Real ya, bacotnya kan luar biasa ya. bener, Jadi bener. akan menghibur banget. Jadi ini film kayak lintas generasi lah. Ada Om Slamet Raharjo juga di situ. Pokoknya seru lah ya. Iya. Seru. Jadi jangan lupa ditonton ya. Nobar kita, Itu yuk. dia. Berangkat. Wajib banget. Oke. 21 ya, benar ya? 21 Agustus. Aduh, posternya juga bagus banget lagi. Nice. Iya, ini posternya hujan-hujanan, Iya. basah-basahan kita. Bener. Enggak, kita enggak keras itu Om Vino. Oh, enggak, iya. iya, Tapi iya. bener, Iya, iya bener. memang akan Rambutnya udah basah. bagus juga. Iya, best kan? Udah enggak camuri kan? Yes. Cakar Ini di muka blow. sendiri. Itu di blur rambutnya. Tadinya apa keriting? Enggak, emang Enggak. gitu. Om Vino, yuk udah kita mau closing ya Om Vino. Terima kasih Om Vino. Sudah lah. Kalau nggak closing kita balik lagi ke foto Kita, oh ya boleh, boleh silakan.
Iya, pilihannya antara itu aja. Tapi kita punya tagline. Nah, kalau Om Vino kayaknya udah biasa ya. Vino. Anan, kita Oke. punya tagline. Tagline kita Detik Pagi, jangan tidur lagi. Tapi boleh pakai gerakan. Oke. 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 Bebas gerakannya bebas. Nah, anak TikTok. enggak. Oh. Jangan tidur lagi. Oh, gitu. iya. Oh, makanya. Jadi tidur lagi dong ujung-ujungnya. Tidur lagi Iya ujung-ujungnya. bener. Betul. Sudah siap? Kalau aja deh. Siap. Om Oke. Vino udah siap? Oke sih ya. Oke, request aku cuma satu teman-teman. Pokoknya kameranya langsung ke mereka berdua aja. Nggak Iya. usah ke kita, nggak usah kita nggak bersama. udahlah. Kita mau lihat gerakannya dari Anan dan juga Om Vino ya. Dik Anan dan juga Om Film Vino. lintas Ya. generasi yang akan diperagakan oleh Oh gue juga. lintas generasi. Kan dia. Sama lu juga. Oh, iya. Iya. Iya semua ya. Oke. Oke. Detikers terima kasih banyak buat yang sudah gabung sama kita di sini. Tapi jangan lupa karena Detik Paginya masih akan menemani dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dan semua sosial media kita juga boleh dong di follow, di update terus di segala platform. Mulai dari Instagram, X, TikTok, Facebook, apalagi ya. Semua adalah YouTube, pokoknya. Udah semua deh. Betul. Ya. @detikcom. Kalau gitu kita masih bakal ketemu besok ya di hari terakhir kita di minggu ini di Yes. hari Jumat. Tapi kalau sekarang kita harus pamit. Jangan lupa saksikan kita besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.